Deltras FC asal pelatih Blitz Tarigan. Iya, ada beberapa nama di sini kita lihat tidak diturunkan seperti Mio Dadis yang biasa menjadi kapten, Dodo Anang sebagai main senior diberikan kesempatan menjadi kapten. Sementara itu kita lihat di sini James Kokolomel akan ditopang oleh Kiskil, Fahrudin dan juga Indra Kavi yang pada kesempatan ini diturunkan sebagai starter. Dan kita lihat juga Persija Jakarta asal pelatih Iwan Setiawan. Tampaknya tidak bermain-main dengan skuad yang diturunkan. Kita lihat di sini Coach Sudirman menurunkan pemain-pemain terbaiknya. Walaupun Hasim Kipo digantikan oleh Leo, namun inilah tim terbaik yang dimiliki oleh Persija dengan Fandi dan juga Ramdhani yang bermain di sektor. Pertandingan di sore ini Persija Jakarta dipimpin oleh asisten pelatih Jenderal Sudirman. Dan kita lihat kick off babak pertama sudah dilakukan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Ismet Sofyan kepada Precious Emojeraye, kepada Fabiano Rosa Beltram. Kita juga tidak bisa melihat Budi Sudarsono dalam laga sore hari ini. Padahal sebenarnya Budi Sudarsono adalah pemain yang memiliki prestasi dan juga memiliki kenangan cukup baik dengan Persija Jakarta. Precious Emojeraye kali ini berikan bola kepada Amar Zuki. Kembali masih Precious Emojeraye berikan permainan kombinasi kepada Rahmat Afandi. Masih ada Benny Wahyudi. Dan kali ini boleh oleh Bambang Pamungkas. Amar Zuki kembali kepada Ramdhani Lestaluhu. Mendapatkan pengawalan cukup ketat tadi dari Hoirul Masbuda. Masih Ramdhani Lestaluhu. Bambang Pamungkas kembali kepada Ramdhani Lestaluhu. Pedro Javier dan Bambang Pamungkas. Ya, kita lihat bagaimana tiga serangkai dari Persija, Bambang, Ramdhani dan juga Pedro yang melakukan suatu kerjasama yang begitu baik di depan kotak penalti Deltras. Namun sayang sekali shooting dari BP tadi masih bisa keblok. Sementara itu kita di sini bagaimana Deltras berusaha untuk mencoba menyerang. Memang sangat disayangkan Rendra dengan menurunnya prestasi daripada Deltras. Kita lihat fans daripada Deltras atau Delta Mania yang agak sedikit berkurang untuk hadir memberikan support ke stadion untuk menyaksikan langsung. Tentunya juga akan mengurangi suntikan motivasi bagi para pemain yang turun di lapangan. Fabiano Rosa Beltram, Leo Saputra. Kembali Fabiano Rosa Beltram. Dengan kondisi rumput yang memang sangat baik, ini tentunya juga akan membuat pertandingan berlangsung dalam kondisi yang juga diinginkan oleh pelatih Sudirman ataupun juga Blitz Tarigan. Juga materi pemain yang cukup mumpuni, Deltras FC Sidoarjo tentunya akan meladeni permainan teknik yang diperagakan oleh para pemain Persija Jakarta. Ya, mengingat memang di partai terakhir Persija sebagai tuan rumah Rendra, di mana mereka harus bermain di partai usiran tanpa penonton dan mereka harus bermain di Stadion PT IKA Jakarta yang memang kondisinya tidak mungkin sebaik di Stadion Deltras ini, yang menyebabkan akhirnya mereka kalah dengan skor 1-2. Tentunya apabila itu dimenangkan oleh Persija, mereka mungkin agak sedikit lebih beruntung dengan poin yang mereka dapatkan, sehingga mungkin mereka lebih gampang untuk bisa meraih peringkat ketiga di akhir musim kompetisi ini. Lensin Koni, Kesil Mini Gandrum, Khairul Masuda kembali kepada Lensin Koni. Umpan, masih ada Precious Emojeraye. Kali ini bola dikuasai Rahmat Afandi pada Pedro Javier. Dengan bebas bagi Persija Jakarta. Dodok Anang. Robertino Puliara. Sempat absen dalam beberapa laga terakhir Persija Jakarta dan kembali hadir. Tidak adanya Robertino Puliara memang terasa di beberapa laga terakhir Persija Jakarta seperti kehilangan pengatur serangan, dan di sore hari ini kembali Robertino hadir untuk kekuatan Persija Jakarta. Betul sekali, kita lihat memang jam terbang dari Robertino di sektor tengah memang sangat dibutuhkan. Kita lihat beberapa kali yang Persija berusaha untuk merubah komposisi dengan memainkan beberapa nama. Seperti katakanlah ada Johan Sah yang memang agak sedikit sulit berkembang bermain di Persija, sehingga akhirnya permainan Persija memang tidak begitu berjalan sebagaimana mestinya. Memang sosok dari Robertino memang sangat diharapkan di setiap pertandingannya, dan Persija masih belum bisa mencari penggantinya. Sementara kita juga tidak melihat adanya lagi Jong Kwan Sik yang memang tidak diperpanjang lagi kontraknya, Rendra. Sementara itu bagi Deltras sendiri kita melihat perubahan demi perubahan yang terjadi dari musim pertama hingga ke musim kedua yang memang diharapkan bisa merubah
penampilan dari para pemainnya. Tentunya tidak serta-merta bisa secara otomatis merubah, dan kita lihat memang agak sedikit sulit untuk para pemain dari Deltras mengusung kerjasama yang baik. Sementara kita lihat beberapa nama juga yang memang sebenarnya bisa diandalkan seperti Sean Rooney dan lain-lain, Rendra, akhirnya mereka memilih untuk kembali ke negaranya karena mungkin permasalahan yang terjadi di Deltras sendiri menyebabkan mereka tidak begitu nyaman bermain di Deltras. Herman Batak balik pada Benny Wahyudi. James Kokolomel mendapatkan pressing dari Fabiano Rosa Beltram. Sementara ini Ramdhani Lestaluhu berusaha untuk mengejar bola. Lalu deras bola yang diberikan oleh Rahmat Afandi. Khairul Maksudah. Ya, bagi Persija sendiri tentunya bukan merupakan prestasi yang buruk apabila memang mereka harus berakhir dengan berada di posisi kelima, dan karena mengingat dari regenerasi yang mereka lakukan tentunya agak sedikit berhasil, dan mungkin saya pikir ini bukan prestasi yang jelek bagi Persija. Di tahun pertama mereka melakukan regenerasi, paling tidak mereka sudah mempunyai gambaran bagi skuad-skuad yang akan diturunkan di ESL tahun depan. James Kokolomel kembali patah. Fabiano Rosa Beltram. Masih Fabiano Rosa Beltram berusaha melakukan overlapping, terbaca tadi. Ya, di pertandingan ini memang tadinya yang akan diturunkan adalah Purwakayudi mendampingi Dodok Anang, tapi di menit-menit terakhir akhirnya Muhammad Danla yang bermain menggantikan Purwakayudi. Ya, cukup menarik memang. Kita juga tidak ada melihat nama Muhammad dan sebenarnya di dalam skuad cadangannya. Dan ini suatu perubahan memang. Lansen Kone berhasil menjegerkan Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Lihat tendangan spektakuler dari luar kotak penalti, dan Delta Sidoarjo unggul 1-0 atas Persija Jakarta. Iya, shock terapi yang luar biasa dari Kone. Kita tidak menyangka bahwa begitu cepatnya gol tercipta. Kita di sini dengan mendapat kesempatan dari jarak yang begitu jauh. Lansen Kone melakukan tendangan dengan keras. Bam, jeger masuk di sudut kanan daripada Andri Tani. Kita melihat tidak ada satu pemain yang menyangka dan tidak ada blocking yang seharusnya dilakukan. Ini dia, begitu baik tendangannya, begitu keras, dan akhirnya Lansen Kone mampu untuk membuka skor di pertandingan sore ini dengan 1-0 bagi tuan rumah Delta Sidoarjo. Baik sekali tendangannya. Lansen Kone terus tidak berhenti mencetak gol di pertandingan-pertandingan terakhir bagi Delta FC Sidoarjo, dan di sore hari ini membuktikan kelasnya mencetak ke gawang Persija Jakarta dan langsung disambut oleh Blitz Tarigan dan juga fans dari Delta FC Sidoarjo. Sebuah ucapan selamat datang yang tidak mengenakan bagi Persija Jakarta di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Ya, kita lihat bagaimana selebrasi dan motivasi yang diberikan Blitz Tarigan kepada Kone yang memang terus dipercaya menjadi playmaker di sektor tengah daripada Delta Sidoarjo. Cukup berhasil di pertandingan sore hari ini di menit awal, walaupun memang masih banyak waktu yang tersisa hingga babak kedua nanti. Namun ini adalah suatu kebangkitan motivasi tentunya yang diharapkan bisa membangkitkan semangat bertanding bagi para pemain Deltras, walaupun memang mereka sudah akan sangat sulit sekali bertahan di ESL. Amarzuki kembali. Uban berikan kembali, sebuah peluang didapatkan. Wow! Pedro Javier, sundulannya masih melebar dari gawang Herman Batak dan sebenarnya dalam posisi onside. Ya, hampir saja Pedro langsung menjawab gol dari Lansen Kone tadi. Crossing ke tiang jauh dari Amarzuki sangat baik, namun kita lihat heading dari Pedro belum begitu maksimal mengarah ke gawang Herman Batak yang kembali diturunkan di sore hari ini setelah mendapatkan hukuman kartu merah di pertandingan terakhirnya. Indra Kafi tadi duel dengan Amarzuki. Ismail Sofyan kembali Indra Kafi. Kisil Mini Gandrum, bukan sebuah pelanggaran, kali ini adalah James Kokolomel. Masih James Kokolomel. Bernafsu James Kokolomel untuk menambah keunggulan Deltras FC. Tidak dalam kondisi sempurna, memberikan tendangan tadi ke gawang Andri Tani. Ya, cukup menarik kita di sini dengan satu gol yang dilesakkan dari luar kotak penalti melalui tendangan atau shooting yang sangat keras. Kita lihat sepertinya usaha kembali ingin mencetak gol dari cara melakukan shooting dilakukan oleh James Kokolomel, namun masih belum berhasil. Dan sangat menarik, Rendra. Kita melihat di sini
adanya pertarungan. Oh, kita melihat bagaimana pelanggaran yang seharusnya diberikan kepada Deltras dengan usaha tadi. Ini dia, Ismet menghalangi. Ya, tampaknya memang dagu dari Kesil Mini mengenai pundak dari Ismet Sofyan. Ya, Ismet tadi menghalangi Kiskil dengan melakukan atau memblocking lari dari Kiskil. Ya Rendra, sangat menarik di pertandingan hari ini kita melihat adanya sosok kakak beradik yang beradu untuk menangkan pertandingan, di mana Indra Kavi yang kita kenal juga sebagai abang kandung dari Andri Tani, mereka harus membela panji-panji tim mereka masing-masing. Ya, dua pemain yang berasal dari satu ibu atau juga dari keluarga yang sama bermain, di mana Indra Kavi sendiri adalah pemain yang sebelumnya memperkuat timnas PS Polri. Ya. Dan sempat bermain untuk Persikota Tangerang dan saat ini bermain untuk Deltras FC Sidoarjo. Sedangkan Andri Tani adalah pemain jebolan Diklat Ragunan dan akhirnya bermain untuk Sriwijaya FC dan sekarang untuk Persija Jakarta. Kembali Kesil Mini Gandrung. Kita akan melihat nanti apakah Indra Kavi bisa menjebol gawang adiknya sendiri. Tendangan bebas untuk Persija Jakarta. Bertino Puliara. Fabiano Rosa Beltram dan Bambang Pamungkas. Masih ada Dodok Anang dan kali ini ya, tampaknya sudah berada dalam posisi offside. Ya, sayang sekali ada kesempatan sebenarnya tadi bagi Bambang untuk bisa melakukan eksekusi. Namun kita lihat kontrol bola yang tidak begitu maksimal. Dan ini sepertinya ada indikasi pelanggaran dari Precious. Jenderal Sudirman menjadi pemimpin dari Persija Jakarta di sore hari ini. Ismet Sofyan lebar ke dalam. Waluyo, Indra Kavi, Lensin Koni, umpan kepada James Kokolomel, lebih dekat kepada Andri Tani. Leo Saputra. Kita belum melihat adanya tekanan dari sektor sebelah kanan Deltras yang diisi oleh M. Fahrudin. Iya, kita lihat memang di sini penjagaan dari Leo masih lebih baik dibandingkan dari sektor sebelah kanan pertahanan. Kita melihat mungkin emosi yang sedikit agak meninggi dari Ismet tadi membuat mungkin serangan lebih banyak diarahkan dari sektor bek kanan Persija. Dan kita juga belum melihat bagaimana fungsi dari seorang Robertino yang bisa menjadi playmaker yang memberikan umpan-umpan berbahaya kepada Pedro dan juga kepada BP. Kembali kita lihat di sini serangan dari sektor kiri atau bek kanan Persija. Ramdhani Lestaluhu kerjasama dengan Precious Emojorae, Bambang Pamungkas. Kembali patah tekanan Persija Jakarta. Oh, Beni Wahyudi, masih Beni Wahyudi kali ini. Lagi-lagi Beni Wahyudi mencoba melakukan tendangan jarak jauh. Ya, satu usaha yang cukup baik secara individual dari Beni Wahyudi. Kita lihat tadi melewati dua pemain, namun sayang sekali tendangannya tidak begitu maksimal. Kita lihat, Rendra, di mana memang motivasi mungkin yang disuntikan oleh Blitz Tarigan agak sedikit nyata di pertandingan di babak pertama ini, di mana para pemainnya bermain agak sedikit lepas, terutama juga dengan gol yang sudah tercipta. Paling tidak memang harapan yang paling mereka sangat realistis, yaitu di mana mereka mengharapkan adanya tawaran atau panggilan dari klub-klub lain di ESL yang bisa membawa mereka atau mengikat kontrak mereka untuk di musim yang akan datang. Mungkin inilah paling realistis sekali, satu tujuan yang diharapkan. Bambang Pamungkas kembali. Masih ada pengamanan dari Muhammadan. Waluyo lebar ke dalam kali ini. Bambang Pamungkas mencetak satu gol melalui titik penalti ketika Persija Jakarta menyerah dari Persiram Raj atau juga
Ya, menghadapi Persiram Raja Ampat dalam laga terakhir. Ya, kalau kita kembali harus menghitung-hitung, saat ini memang tim-tim yang harus turun di Indonesia Super League memang masih berkutat dari 4 tim, yaitu PSAP Sigli, Persiram Raja Ampat, Deltras FC Sidoarjo, serta adalah ya, ini akan kita hitung-hitung, dan apabila mereka mampu keluar, mereka akan menghadapi 2 tim yang juga masih harus berebut tiket menuju Indonesia Super League, yaitu Persepam Madura menghadapi tim PSIMJ Jakarta. Iya, tentunya memang kesempatan mereka untuk tetap bertahan di ESL masih terbuka, Rendra. Tergantung bagaimana nanti mereka melakukan di babak playoff. Dan tentunya juga setiap tim memang yang sekarang ini berada di zona merah degradasi, mereka juga pasti berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan posisi di playoff untuk bisa merubah nasib mereka tentunya. Paling tidak memang untuk bermain di ESL tentunya lebih bergengsi dibandingkan apabila mereka harus kembali turun di kasta kedua dari kompetisi Indonesia. Ada PSIMJ Jakarta dan juga Persipam yang akan beradu untuk bisa menembus Indonesia Super League, dan apabila satu di antara mereka yang kalah, nanti juga akan menghadapi tim yang berada di posisi 15 di Indonesia Super League yang masih harus diperebutkan oleh 3 tim, yaitu Gresik United, Deltras FC Sidoarjo, dan Persiram Raja Ampat. Kalau di atas Sriwijaya FC sudah tidak mungkin tergeser, tapi di posisi bawah Indonesia Super League masih terjadi penentuan hingga partai terakhir nanti. Herman Batak. Kembali duel Kisil Mini Gandrum dengan Ramdhani Lestaluhu. Waluyo kali ini. Ada Precious Emojurai. Pedro Javier yang dituju. Sangat sulit Pedro Javier. Lagi-lagi Kisil Mini Gandrum meringis kesakitan. Kali ini ia kalah duel dari Precious Emojurai. Harus mendapatkan perawatan kembali Kisil Mini Gandrum, pemain muda dari Deltras FC Sidoarjo yang musim ini sudah mampu memberikan 5 gol ya. Kembali permainan dilanjutkan. Herman Batak, Beni Wahyudi, Bertino Puliara, Leo Saputra, kembali gagal. Masih ada Khairul Masuda atau M. Fahrudin. Lebar ke dalam untuk Persija Jakarta. Rahmat Afandi, Fabiano Rosa Beltram, Ya, apabila melihat dari pertandingan terakhir Deltras, kita melihat di pertandingan hari ini mungkin karena mereka bermain di kandang sendiri dan mungkin ekspektasi yang sangat tinggi untuk bisa memberikan kepuasan bagi para penonton, mereka bisa bermain begitu lepas, Hendra. Berbeda sekali apabila di pertandingan terakhir melawan Pelita Jaya, seperti mereka agak sedikit sulit mengembangkan permainannya, di mana juga Dansen Kone juga yang diharapkan bisa membongkar atau memberikan umpan-umpan kepada para pemain dari Deltras tidak begitu berjalan dengan baik di pertandingan itu. Khairul Masuda, Beni Wahyudi, kembali kerjasama 1-2 yang cukup baik dari Deltras FC. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Robertino Puliara. Bebas untuk Deltras FC. Lansen Koni, Waluyo,
Umpan yang sangat baik dari Indra Kavi untuk Kisil Minigandrum. Ya, kembali kita lihat proses dari sektor sayap sebelah kiri, di mana tadi crossing mengarah ke Indra Kavi. Cukup baik kita di sini dengan satu sentuhan ke daerah yang sangat-sangat baik dari Indra Kavi, memberikan kesempatan pada Kisil. Namun sayang sekali kaki Precious yang begitu panjang mampu melakukan clearance, membuang bola, dan akhirnya kita lihat di sini kesempatan bagi Deltras masih terbuka dari sepak pojok yang akan diambil oleh Benny Wahyudi. Percobaan dari jarak jauh lagi-lagi diperagakan, kali ini adalah Khairul Masguda. Agak sedikit longgar Hendra, kita lihat pertahanan dari Persija di babak pertama ini. Masih begitu banyak celah yang begitu bisa ditembus oleh para pemain Deltras. Ya, offside. Kita lihat pergerakan James Kokolomel telah mendahului lari dari Precious tadi. Kembali bola dikuasai oleh Persija. Leo Saputra, Muhammadan, pelanggaran dari Rahmat Afandi, mengangkat kaki terlalu tinggi mengenai wajah dari Khairul Masguda. Ini dia sosok seorang pemain yang kadang-kala juga datang dari cadangan atau super sub yang kerap juga bisa mencetak gol. Dan dengan minimnya sekarang penyerang atau juga para pemain sayap di Persija, memaksakan Fandi akhirnya diturunkan sebagai pemain sayap. Sementara memang ada pemain lagi, beberapa nama seperti Octavianus dan juga Rudi Setiawan yang ada di bangku cadangan. Octavianus pemain baik, namun juga kita tahu juga rentan sekali dengan cedera yang sering dialami. Sementara Rudi Bogel Setiawan pemain muda yang memang kadang-kala memang agak sedikit penampilannya agak sedikit tidak konsisten, sehingga akhirnya memang masih belum bisa dikasih kesempatan starting dari awal. Ya, position football dari anak-anak Deltras membongkar daerah pertahanan dari Persija, mencari unbalance dari pertahanan. Namun kembali kita lihat di sini, Lensen Kone mampu merebut bola dan juga kembali direbut. Pelanggaran. ...23 menit jalan pertandingan, Persija Jakarta masih sangat sulit untuk bisa mengembangkan permainannya. Bahkan hampir tidak ada peluang di dalam kotak penalti yang mereka dapatkan. Iya, betul sekali. Kita di sini memang banyak sekali proses serangan dari Persija lebih mengutamakan individual skill, terutama dari sektor sayap. Kita belum melihat memang kerjanya dari seorang Robertino yang memberikan umpan-umpan berbahaya. Dan ini peluang bagi Persija. Salah pengertian antara BP dan juga Pedro. Belum ada sedikit perubahan atau inisiatif improvisasi dari pemain Persija untuk membongkar serangan atau juga membongkar pertahanan dari Deltras, menyebabkan memang masih sangat minim sekali peluang yang mereka miliki, Rendra. Belum kita lihat ada tusukan-tusukan individualistis yang dilakukan oleh Robertino Puliara yang seakan-akan memang sering membelah pertahanan lawan. Iya. Atau juga permainan dari Ramdhani Lestaluhu. Indra Kavi kali ini berikan bola kepada M. Fahrudin. Berikan kali ini kepada James Kokolomel. Masih James Kokolomel dalam daerah kotak penalti. Masih James Kokolomel. Kali ini sudah dikepung oleh dua pemain. M. Fahrudin, umpan Indra Kavi. Masih ada Lensen Koni yang berusaha untuk menggapai bola tadi, tapi sudah dipatahkan oleh para pemain dari Persija Jakarta. Fabiano Rosa Beltram, serangan balik dari Persija Jakarta yang selama ini menjadi andalan dalam membungkam tim-tim lawan. Namun wall pass tadi dari BP masih bisa diputus oleh Benny Wahyudi di sektor kanan. Ya, organisasi defense yang masih begitu baik, Rendra, dari anak-anak Deltras, menyebabkan memang BP, Pedro maupun juga Ramdhani sangat sulit untuk bisa melewati para pemain belakang.
Ya, kita juga harus memberikan bagaimana peran Lensin-Kone yang begitu baik. Dia Iya. bermain sangat baik sebagai defensive midfielder dan juga kerap muncul membantu penyerangan untuk menyupport Indra Kavi untuk memberikan bola kepada James Kokolomel dan juga Silmini. Betul sekali. Kita di sini memang kerja dari Khairul Masuda dan juga James atau juga Lensin-Kone di tengah memang adalah kunci permainan daripada Delta sendiri. Pemain dua ini sangat kolektif. Apabila Lensin-Kone berperan sebagai playmaker, ini kita lihat tadi bagaimana Masuda memberikan passing pada Kone untuk mengatur serangan. Ya, pelanggaran Leo terhadap Farudin, si Raja Ngebor. Kita belum melihat pergerakan dari Farudin di sektor sayap sebelah kanan. Tendangan bebas bagi Deltras FC. Kali ini dilakukan oleh pencetak gol pertama bagi Deltras FC Sidoarjo, Lensin-Kone, pemain yang baru masuk di putaran kedua. Kita akan saksikan apa yang akan dilakukan oleh Lensin-Kone. Tercatat ada James Kokolomel, ada M. Fahrudin dalam kotak penalti dari Persija Jakarta. Dan ini adalah Benny Wahyudi yang melakukan tendangan bebas, masih membentur pagar. Pelanggaran dilakukan oleh Khairul Masuda terhadap Ramdhani Lestaluhu. Pedro Javier. Masih Pedro. Rahmat Afandi. Peluang didapatkan Persija Jakarta kali ini, tendangan Ramdhani Lestaluhu tidak sempurna. Iya, tendangan yang sedikit ambisius sekali dari Ramdhani di posisi yang begitu sempit. Kita melihat apabila matanya Ramdhani berusaha untuk melakukan tendangan dengan kaki dalam, memberikan back pass ke tengah, mungkin lebih bermanfaat dibandingkan dengan usaha melakukan shooting dari sudut yang begitu sempit. Kita lihat di sini ada komunikasi antara Aeng Soaran dan juga AW1 Sumaryono. Apakah melihat terjadinya satu pelanggaran? Sosok Herman Batak, seorang kiper yang juga sangat temperamen ini, kembali diberi kepercayaan oleh coach Blitz Tarigan menempati kiper utama. Geser Wahyudi. Betul sekali. Dan sekarang di bangku cadangan pun juga Deltras FC menaruh Gary Setiawan di posisi cadangan yang notabene adalah anak kandung dari pelatih Iwan Setiawan. Betul. Dan ya peluang dari Deltras ini. Lensin-Kone. Dan akan sangat menarik Rendra apabila sosok dari coach Iwan Setiawan juga berada di pinggir garis lapangan dan melihat apabila memang diberikan kesempatan sebagai pemain pengganti Gary, akan sangat menarik. Ya, ada hubungan-hubungan keluarga yang memang terjadi di laga sore hari ini. Betul. Ini kita lihat kembali bagaimana begitu longgarnya daerah pertahanan Persija sehingga Farudin tadi mampu memberikan back pass cross kepada Lensin-Kone. Kembali tendangannya belum begitu maksimal. Ismail Sofyan. Ramdhani Lestaluhu. Kembali kepada Fabiano Rosa Beltra, mulai keluar menyerang para pemain Persija Jakarta. Dan tendangan dari Robertino Puliara. Masih berada di Smistar dari Herman Batak. Ya, kita lihat di sini satu usaha Robertino memberikan shot terapi dari luar kotak penalti dengan tendangannya yang cukup baik dan terarah. Namun masih di atas gawang daripada Herman Batak. Ini dia kita lihat usaha untuk membongkar daerah pertahanan dengan melakukan shooting. Karena memang begitu masih ketatnya daerah pertahanan Deltras sehingga akan sangat sulit bagi Robertino untuk bisa melakukan penetrasi. Kemampuan skill yang memang sangat mumpuni dari seorang Robertino, namun kita melihat belum ada improvisasi untuk melakukan itu, Rendra. Fabiano Rosa Beltram, Amar Zuki,
Sangat sulit Persija Jakarta menembus sepertiga lapangan yang merupakan daerah pertahanan dari Deltras FC. Terbang ke dalam kali ini. Lensen Cody, Waluyo, James Kokolomel, Kisil Mini Gandrum, kembali Waluyo, masih berkutat di lapangan tengah para pemain dari Deltras FC. Muhammadan memberikan umpan panjang, dipatahkan oleh Ismail Sofyan. Serangan balik, Amarzuki Persija Jakarta. Masih Amarzuki dengan skillnya memberikan bola kepada Pedro Javier. Kali ini Pedro Javier sedikit berlama dan direbut oleh Dodok Anang. Masih Pedro Javier berhasil mengambil bola kembali. Memindahkan bola kali ini kepada Robertino Puliara. Masuk ke dalam daerah kotak penalti kali ini Robertino Puliara. Sangat rapat. Hampir 6 pemain dari Deltras FC dalam kotak penalti jika mereka diserang oleh Persija Jakarta. James Kokolomel kali ini berikan bola kepada Kisil Mini, sudah berada posisi offside. Kisil Mini Gandrung. Ya, counter attack yang sangat cepat tadi kita lihat di sini antara Kokolomel dan juga Kiskil. Namun ini dia, sebenarnya masih onside Rendra, masih sangat onside. Namun sayang sekali satu keputusan menurut saya yang agak sedikit merugikan Deltras. Ya, keputusan dari AW2 Imam Sujitno. Bambang Pamungkas. Kita harus melihat bahwa Persija Jakarta begitu baik dalam menahan serangan dan mereka berusaha untuk masuk dalam daerah pertahanan dari Deltras FC. Tapi begitu menuju sepertiga lapangan atau daerah pertahanan dari Deltras FC, Persija Jakarta seperti bingung ingin memberikan bola kepada siapa. Karena BP bermain sedikit ke dalam, Pedro sendiri, lalu dapat Avandi di kiri dan kanan bersama Ramdhani. Ya, tepat sekali Rendra. Kita melihat di sini memang apabila tidak sedikit terburu-buru, kadang-kala juga kita lihat komunikasi yang sering sekali tidak terjalin dengan baik, dan salah-salah passing ataupun crossing ini yang menyebabkan sangat sulit sekali bagi para pemain Persija untuk bisa membongkar. Apabila mereka tidak dihentikan oleh para defense daripada Deltras, mereka paling tidak melakukan kesalahan sendiri, kesalahan-kesalahan elementer yang memang terjadi dari passing maupun juga crossing. Ya, pelanggaran terhadap BP. Bebas kali ini bagi Persija Jakarta. Ismail Sofyan, ini juga menjadi satu titik yang cukup sempurna untuk Ismail Sofyan dengan kualitas kaki kanannya untuk memberikan umpan atau bahkan sesekali memberikan kejutan, melakukan tendangan langsung ke arah gawang. Lagi-lagi tidak berhasil dimanfaatkan tendangan bebas dari Ismail Sofyan. Apa pelatih Sudirman juga tergabung dalam tim nasional Indonesia di ajang SEA Games pada tahun 91 yang untuk terakhir kalinya di mana Indonesia berhasil meraih medali emas. Ketika itu Sudirman masih berusia 20 tahun dan menjadi salah seorang pemain pelapis untuk Kapten Tim Ferril Raymond Hatu. Ya, masih menjadi salah satu pemain terbaik di posisinya Rendra di eranya. Fabiano Rosa Beltram pada Ramdhani Lestaluhu. Sangat baik. Tadi kita lihat bagaimana aksi dari Ramdhani Lestaluhu dan harus dihentikan oleh Waluyo. Ya, cukup baik tadi kita lihat usaha dari Ramdhani. Ini dia melakukan satu sentuhan, mengarahkan bola ke depan untuk bisa melakukan sprint. Namun apakah ini memang satu pelanggaran? Ya, sangat tipis sekali. Terlihat memang sedikit seperti menjatuhkan diri Ramdhani, ataupun juga memang dari tersentuh oleh kaki dari Waluyo. Ternyata kita lihat di sini satu keputusan bahwa menyatakan Ramdhani dilanggar oleh Waluyo. Suatu peluang yang bisa dimanfaatkan untuk bisa mencuri gol dengan kemampuan heading dari Fabiano dan juga Precious serta BP.
Sundulan. Rahmat Afandi juga belum menemui sasaran. Leo Saputra. Ya, kita melihat bagaimana tadi permainan daripada Deltras. Mereka berusaha membongkar daerah pertahanan Persija dengan bermain di zona masing-masing. Kita lihat mengharapkan atau juga menarik pemain Persija untuk keluar dari pertahanan, Rendra. Pedro Javier berhasil merebut bola. Berikan kali ini kepada Ramdhani Lestaluhu. Maksudnya memberikan kembali. Masih ada Muhammadan. Ismail Sofyan. Langsung atau juga Rahmat Afandi yang dituju. Bambang Pamungkas. Amar Zuki. Kembali ke belakang. Masih Persija Jakarta. Begitu disiplin permainan dari Deltras FC. Di belakang dari Fandi tadi. Ya, mungkin kunci dari keberhasilan Deltras untuk di babak pertama ini bisa menahan serangan dari Persija. Memang kita lihat kekompakan defense dan juga disiplin yang memang masih sangat tinggi, Rendra. Menyebabkan Persija memang sangat sulit untuk bisa membongkar dan mencetak gol. Handsball. Ismail Sofyan kontrol bolanya tidak sempurna. Musim ini memang agak sedikit berbeda gaya permainan Ismail Sofyan dibandingkan musim-musim sebelumnya. Musim ini kalau kita ngomongin dari statistik, crossing dari Ismail Sofyan sangat sedikit dibandingkan musim-musim lalu. Iya, mungkin juga ini kita lihat juga tidak menutup kemungkinan memang di hampir semua pertandingan daripada Persija, dia selalu diturunkan, Rendra, seperti tidak tergantikan. Dan mungkin ya tentunya ada faktor mungkin kelelahan dan juga mungkin faktor di saat dia tidak dalam performa terbaiknya, menyebabkan dia tidak begitu bisa maksimal untuk bisa melakukan supporting ke depan dan memberikan crossing-crossing yang memanjakan kepada BP dan juga Pedro Javier. Atau ia juga sudah harus berbagi peran dengan Ramdhani Lestaluhu yang bersinar di musim ini. Betul sekali. Paling tidak memang dengan penampilan cemerlang dari Ramdhani di sektor sayap membuat agak sedikit berkurangnya tugas dari seorang Ismet untuk memberikan crossing-crossing. Nah, bebas bagi Deltras FC. Lagi-lagi kesempatan dari jarak seperti inilah tadi Lensen Kone menjebol gawang Andri Tani. Bisakah ia mengulangi kesempatan kali ini melalui tendangan bebas? Ada juga James Kokolomel dan ternyata James Kokolomel. Tidak sempurna tendangan bebas dari James Kokolomel. Ini dia Blitz Tarigan yang juga pernah menjadi pelatih PON DKI. Fabiano Rosa Beltran. Ya, paling tidak juga sebagai pelatih caretaker setelah menggantikan pelatih sebelumnya, tentunya ini ada satu pengalaman yang begitu baik bagi seorang Blitz Tarigan, Rendra, untuk mencari pengalaman menjadi pelatih kepala. Ya, crossing yang sangat baik. Bambang Pamungkas. Ya, inilah dia bagaimana saat uji coba yang pertama sekali dilakukan oleh Robertino dengan kecerdikannya, skill individu yang cukup baik. Kita lihat melakukan crossing yang sangat baik juga ke tiang jauh, di mana yang BP sudah berada. Namun tendangan dari BP mengarah langsung ke gawang Herman Batak masih bisa di-blocking. Mungkin akan sedikit berbeda apabila BP melakukan umpan tarik, di mana Pedro kita lihat bagaimana sudah siap, Rendra. Betul. Namun memang di sudut yang begitu sulit bagi BP dengan menjatuhkan badan dan melakukan tendangan, sehingga dia melakukan shooting langsung. Terlalu deras bola untuk Ismail Sofyan.
Precious Emojurai berikan kepada Fabiano Rosa Beltram. Robertino Puliara. Leo Saputra. Kali ini Ramdhani bergeser ke sebelah kiri. Marzuki, Ismet Sofyan. Langsung dipotong oleh Dodok Anang. Dimenangi oleh Fabiano Rosa Beltram. Duelnya tadi dengan James Kokolomel. Kali ini masih kita lihat Pedro Javier. Percobaan Pedro Javier. Masih belum menemui sasaran. Ya, kita melihat inisiatif dari Fabiano yang membantu serangan. Menyisir daerah pertahanan Deltras melalui sektor tengah dan memberikan umpan kepada Pedro, namun tendangan Pedro masih begitu tinggi, belum mendapatkan momen terbaiknya melakukan syuting. Kita lihat walaupun tempo pertandingan masih dalam tempo yang masih kita katakan sedang-sedang saja, Rendra, namun permainan terbuka bagi kedua tim agak sedikit membuat pertandingan agak menjalan sangat menarik tentunya. Pedro Javier sudah mencetak 16 gol juga bagi Persija Jakarta. Bahkan dia juga mampu mencetak hat-trick ke gawang PSS Pekanbaru. Dan juga mencetak gol ke gawang Sriwijaya FC ketika Persija Jakarta juga unggul 3-0 atas sang juara Indonesia Super League musim ini. Ramdhani Lestaluhu, masih Ramdhani Lestaluhu berusaha untuk melatih Beni Wahyudi. Ramdhani Lestaluhu sudah keluar lapangan. Ya, kita lihat sini sekarang ada inisiatif dari Ramdhani yang berpindah tempat bergantian dengan posisi atau kita lihat Rahmat Afandi, dan kita lihat usaha yang sangat baik sebenarnya dengan skill individu yang begitu cepat. Namun sayang sekali usaha kedua kali melewati pemain bertahan yaitu Dodok Anang mendorong bola terlalu jauh sehingga akhirnya bola terlebih dulu keluar dari lapangan pertandingan. Muhammadan langsung ke depan, Ismail Sofyan memotong bola. Rahmat Afandi, Precious Emojurai. Kembali gagal, ada Dodok Anang, Waluyo, Khairul Mashuda, Lensen Koni bagi Deltras FC. Kembali patah. Kesempatan kali ini adalah Pedro Javier, masih Pedro Javier. Bambang Pamungkas berikan kepada Robertino Puliara, masih Robertino Puliara. Ya, kita lihat di posisi yang sangat begitu sulit. Kita lihat Robertino berusaha untuk melakukan passing, sedikit memaksakan sepertinya, Rendra. Sebenarnya apabila dia melakukan kontrol, tidak ada sedikit pun pemain Deltras tadi yang mendekat kepada Robertino. Namun kita lihat begitu terlalu memaksa melakukan tendangan, sehingga bola begitu gampang ditangkap oleh Herman Batak karena terlalu lemah. Waluyo, kembali Lensen Koni. Ya, ketika unggul 1-0, Deltras memang sedikit menurunkan tempo permainan dan tekanannya. Mereka memang lebih menunggu Persija Jakarta untuk melakukan tekanan, tapi Persija Jakarta masih sangat sulit untuk bisa membangun serangannya dengan sangat terorganisir. Ya, kita melihat di sini memang usaha juga untuk membongkar serangan. Kita lihat Deltras bermain di zonanya. Percobaan berikutnya. Tampaknya Blitz Tarigan memberikan sebuah instruksi khusus bahwa cobalah Andri Tani dengan tendangan-tendangan jarak jauhnya. Dan ini kita lihat bagaimana Andri Tani yang agak sedikit emosional karena melihat para pemain tidak ada sedikit pun usaha untuk melakukan blocking tendangan dan begitu gampang memang memberikan kesempatan bagi para pemain Deltras melakukan syuting dari luar kotak penalti. Namun ini kita lihat wasit tidak memberikan sepak pojok. Seperti terlihat tadi memang ada blocking atau juga tepisan dari Andri Tani terhadap tendangan M. Fahrudin. Precious Emojurai, menit terakhir di waktu normal, Deltras FC Sidoarjo unggul 1-0 atas Persija Jakarta lewat tendangan jarak jauh Lensen Koni. Waluyo, kembali Lensen Koni. Percaya diri Lensen Koni, kerjasama dia dengan Waluyo, masih Lensen Koni.
Dorong saja pelan kepada Kisil Mini Gandrung. Kisil Mini langsung kembali sliding tackle khas dari Fabiano Rosa Beltram. Tepat sekali, salah satu pemain yang mempunyai sliding tackle cukup baik di ESL ini, yaitu Fabiano Rosa Beltram. James ke Kolomel. Bola berikan kepada Waluyo. Bangkit yang jauh Waluyo. Masih ada Rahmat Afandi. 1 menit taman waktu di babak pertama. Ramdhani Lestaluhu kepada Leo Saputra. Gagal tadi Bambang Pamungkas. Vincent Koni direbut oleh Pedro Javier. Rahmat Afandi kembali kepada Pedro Javier. Kesempatan didapatkan oleh Persija Jakarta. Kali ini adalah Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas. Pelanggaran terjadi di depan kotak penalti. Ya, sayang sekali kita ada di sini. Sebenarnya ada kesempatan bagi BP untuk melakukan syuting, namun kita lihat penjagaan yang begitu ketat dari Vincent Koni membuat dia melakukan atau capping bola lagi dan pelanggaran terjadi. Peluang yang begitu terbuka di menit-menit akhir ini. Apakah Ismet, Pedro dan juga Fabiano mampu melakukan eksekusi dengan baik? Sementara itu kita lihat di sini Koirul, Indra Kafi dan juga M. Fahrudin sudah menyusun tagar hidup. 3 penembak, Fabiano, Ismet Sofian, dan juga Pedro Javier, dan Ismet Sofian mencip bola. Membentur tiang gawang. Tendangan dari Ismet Sofian. Dan akhir dari babak pertama. Pertandingan antara Deltras FC Sidoarjo menghadapi Persija Jakarta. 1-0. Deltras FC Sidoarjo unggul melalui gol dari tendangan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lensin. Super League dan kick off babak kedua sudah dilakukan. Ya, pelanggaran dari Fahrudin tadi terhadap Ramdhani. Amarzuki hasil direbut oleh pemain Deltras FC. James Kolomel kali ini membedakan bola, coba mengorganisir permainan. Lensen Koni terbaca tadi oleh Ismet Sofian. Robertino Puliara. Harus mencoba perubahan apakah yang bisa dijalankan untuk bisa membuka pertahanan Deltras yang sangat disiplin di babak pertama ini atau juga di awal babak kedua ini? Ya, kita lihat usaha dari para gelandang Persija seperti Robertino dan juga Amarzuki yang selalu memberikan atau melakukan passing-passing yang memang kerap sekali yang masih bisa dimentahkan. Kita belum ada melihat bagaimana peluang, bagaimana usaha melakukan penetrasi dengan dribbling dan juga menggunakan skill individu yang hanya dilakukan oleh seorang Ramdhani Lestaluhu. Ini mungkin yang agak sedikit sulit untuk bisa membongkar daerah pertahanan dari Deltras. Sementara juga pergerakan seharusnya yang dilakukan oleh para striker juga harus lebih banyak untuk keluar mencari ruang gerak, dan dengan kesempatan itu juga harusnya ada supporting dari lini kedua yang masuk menggantikan peran dari seorang striker. Jarang terjadi, Rendra. Ke dalam Leo Saputra kepada Fabiano Rosa Beltram. Ramdhani Lestaluhu. M. Fahrudin, Lensen Koni kembali kepada M. Fahrudin.
cukup percaya diri. Kali ini para pemain dari Deltras FC. Umpan kembali dari Indra Kafi untuk Kisil Mini. Masih Kisil Mini. Datang kali ini bantuan. Dan peluang didapatkan James Kokolomel. Ya, tampak wasit sudah meniupkan peluitnya. Ya, cukup menarik kita dari serangan balik yang begitu cepat. Diawali tadi passing dari Indra Kafi. Namun masih bisa dibentangkan oleh para pemain bertahan dari Persija. Ya, kembali dalam tekanan para pemain Persija dengan serangan-serangan balik anak-anak Deltras Sidoarjo. Fabiano Rosa Beltram. Bambang Pamungkas dituju, masih ada pengamanan Benny Wahyudi. Ya, kembali kita lihat pertahanan berlapis dari anak Deltras terbukti masih sangat ampuh, di mana usaha dari Robertino melakukan chipping kepada Bambang Pamungkas bisa dimentahkan oleh Benny Wahyudi. Kesempatan dari sepak pojok ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa mencuri gol. Ismet Sofian ke tiang jauh. Ada Pedro Javier, tangkap dengan baik oleh Herman Batak. Ya, cukup baik sekali inisiatif dari Herman Batak tadi untuk memotong bola udara yang diberikan Pedro tadi ke tengah. Jam terbang yang menurut saya cukup baik dari Herman Batak, namun tidak seimbang dengan emosinya, kadang juga sedikit temperamen. Kisil Mini mengajak lari, Amarzuki masih Kisil Mini. Oldras meninggalkan lapangan permainan. Ramdhani Lestaluhu, Fabiano Rosa Beltram. Robertino Puliara. Ismet Sofian. Kembali kepada Robertino Puliara. Ramdhani Lestaluhu, Persija Jakarta. Bambang Pamungkas, pelanggaran di depan wasit Aeng Suarlan. Kesempatan emas bagi Persija Jakarta. Tadi tendangan bebas dari Ismet Sofian sempat membentur mistar gawang. Kankah kali ini Persija Jakarta mampu memanfaatkan kesempatannya melalui tendangan bebas dari jarak yang juga cukup ideal mendekati daerah kotak penalti. Ismet Sofian kali ini. Untuk kali kedua kita lihat masih sama, eksekusi diambil orang yang sama. Namun untuk kali ini hanya mengancam, tipis sekali. Tidak seperti tendangan pertama di babak pertama tadi mengenai mistar. Ya, kita lihat bagaimana kekecewaan dari Coach Jenderal Sudirman terhadap tendangan Ismet tadi. Ya, body charge Fabiano Rosa Beltram dengan James Kokolomel tampak tidak setuju dengan keputusan AW1 yang menganggap bola meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persija Jakarta. Kembali Robertino Puliara. Berikan ke Fabiano Rosa Beltram, tidak mau mengambil resiko dodok Anang, langsung membuang bola.
Indra Kafi. Pelanggaran. Ya, pelanggaran. Ramdhani Lestaluhu harus mendapatkan kartu kuning dari wasit Aeng Suarlan karena mengganjal Indra Kafi dari belakang. Ya, kartu kuning pertama. Ini dia, ya memang sedikit berbahaya. Kita lihat tackling dari Ramdhani. Tidak banyak pilihan bagi Coach Jendral Sudirman untuk merubah skema permainan di mana memang hanya ada 4 pemain lapangan yang ada di bangku cadangan. Hasim Kipo, Budi Setiawan dan juga Otavianus. Ditambah 1 penjaga gawang Gali Sidonyono. Paling tidak mungkin Hasim Kipo bisa mewakili 2 posisi, Rendra. Sebagai gelandang dan juga sebagai pemain bertahan. Yang praktis tidak ada penyerang cadangan di kubu dari Persija Jakarta. Ya, untuk pemain depan, apabila memang harus menarik salah satu penyerang seperti Pedro ataupun juga BP, bisa ada kemungkinan memasukkan seorang pemain sayap dan mendorong Rahmat Afandi menjadi striker. Tentunya mungkin itu opsi-opsi yang mungkin yang bisa dilakukan oleh Coach Jendral Sudirman. Sementara itu kita lihat masih banyak nama di bangku cadangan dari Deltras. Oh, lagi-lagi kita lihat. Ya, emosi yang sedikit berbeda dari penampilan anak Persija di babak kedua ini. Agak sedikit. Ya, ini dia. Melakukan tackling dari belakang. Dan sama oknumnya. Indra Kafi yang dilanggar. Dan kartu kuning bagi Fabiano. Masih mendapatkan perawatan Indra Kafi. Setelah ini kita lihat tampak akan membentangkan spanduk para penonton yang hadir di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Ini merupakan laga terakhir bagi Deltras FC sebelum akan menghadapi partai terakhir menghadapi PSPS Pekanbaru. Ini merupakan tendangan Ismail Sofyan yang membentur ujung dari gawang, atau ini adalah tendangan di babak kedua yang hanya tipis di samping kanan gawang. Fabiano Rosa Beltram, Leo Saputra, patahkan tadi oleh Waluyo. Serangan kali ini Kistil Mini Gandrum. Oh, ya cukup baik sebenarnya kita lihat bagaimana kontrol bola dari Indra Kafi. Namun body balance atau keseimbangannya sedikit tidak baik, menyebabkan bola kembali bisa dipotong oleh pemain bertahan daripada Persija. Kita melihat memang di sini posisi dari Indra Kafi yang sedikit berada di belakang striker diharapkan bisa muncul dari second line, dan memang kerap terbukti, Rendra. Sudah mulai terlihat wajah sedikit frustasi dari pemain Persija Jakarta yang sangat sulit untuk bisa menembus pertahanan Deltras FC. Vincent Koni, James Kokolomel, Khairul Mashuda, Waluyo kembali kepada Vincent Koni, M. Fahrudin, Kistil Mini, kembali M. Fahrudin, patah.
kanan dari Deltras FC. Bola kali ini kuasai oleh Ramdhani Lestaluhu. Masih solo run yang dilakukan oleh Ramdhani Lestaluhu. Berikan kepada Bambang Pamungkas. Masih patah tekanan dari Persija Jakarta. Kali ini adalah Beni Wahyudi. Kita lihat Octavianus sudah bersiap-siap bagi Persija Jakarta. Akan ada pergantian. Akankah Rahmat Afandi yang memang tidak begitu tampil dalam performa terbaiknya akan ditarik keluar oleh pelatih Sudirman? Wow. Kita lihat intercept atau blocking di udara tadi dari Andri Tani. Dan ini kita lihat serangan balik yang cepat melalui Fandi. Pedro Javier. Oh. Ya cukup baik tadi kita lihat covering dari Muhammadan menutup ruang heading dari BP dan membuang bola tadi melakukan clearance. Ya Fandi sepertinya akan digantikan. Rendra. Ya, Rahmat Afandi ditarik keluar digantikan oleh Octavianus. Rahmat Afandi memang tidak berada dalam penampilan terbaiknya. Minim memberikan kontribusinya untuk para penyerang Bambang Pamungkas dan juga Pedro Javier sepanjang 58 menit jalan pertandingan. Ya memang kadang-kala juga karena Fandi juga bermain bukan seharusnya di posisi yang sebenarnya. Mungkin menyebabkan dia kurang sedikit berkembang dalam permainannya. Sepak pojok dilakukan kali ini. Langsung saja bola disapu tadi. Leo Saputra. Ismail Sofyan. Terlalu deras umpan dari Ismail Sofyan. Indra Kafi lagi-lagi masih tergeletak. Atau Beni Wahyudi. Delta Mania yang memenuhi stadion. Instruksi khusus tadi dilakukan oleh Blitz Sarigan untuk Lensen Koni. Octavianus. Kembali Octavianus. Leo Saputra. Tampak malah terjadi perubahan di mana Leo Saputra lebih bermain sebagai sayap dan Octavianus yang bermain sebagai bek kiri. Ya, satu hal yang biasa terjadi, Rendra, improvisasi dan juga mungkin memang ini tergantung situasi di lapangan, di mana emang ada perubahan posisi untuk sementara. Oh. Ya, satu hal yang agak sedikit berbeda. Crossing dari Ismet tadi di sektor sayap. Justru malah tendangannya menyusur tanah. Biasanya dia memberikan crossing ke arah tiang jauh. Di mana keberadaan BP dan juga Pedro sering melakukan heading. Kembali kita lihat masih akan sangat sulit bagi anak Persija membongkar serangan. Dan sementara kita lihat di sini Maulana sepertinya sudah dipersiapkan untuk menggantikan posisi dari Indra Kafi yang kelihatannya mengalami cedera. James Kokolomel. Pelanggaran harusnya memang terlihat bagaimana Fabiano Rosa Beltra melakukan dorongan tangan untuk James Kokolomel. Ya, Ahmad Maulana Putra masuk menggantikan Indra Kafi.
Ya, jelas sekali satu pelanggaran dari Fabiano tadi. Kita melihat Fabiano menggunakan tangannya untuk mendorong laju lari dari James Kokolomel. Harus berhati-hati. Fabiano Rosa Beltram sudah mendapatkan kartu kuning di laga sore hari ini. Dan ini merupakan Ahmad Maulana Putra. Juga mencetak gol ke gawang Persiwa Balikpapan ketika unggul 2-0 Deltras FC. Kembali Lansen Koni, terbaca tadi oleh Precious Emojeraye. Oh. Ya, bermaksud untuk menyelamatkan bola dari sepak pojok. Namun justru usaha dari Andri Tani membuat tendangan sepak pojok terjadi. Ini dia. Ya, sebenarnya bola memang agak sedikit tipis mengarah ke gawangnya. Benny Wahyudi. Wow. Ya, masih bisa didebatkan bola sudah melewati garis ataupun belum. Tadi peluang yang didapatkan oleh Deltras FC Sidoarjo. Ya, ini dia sentuhan pertama dari Maulana tadi. Hampir saja mencetak gol kedua bagi Deltras ini dia. Maulana datang ke tiang dekat dan sekali sontek. Ya, memang jelas terlihat masih ada Leo Saputra yang melakukan clearance. Bola belum. Ini dalam sudut ini kita lihat apakah bola sudah, ya tampaknya memang sudah melewati garis. Ya, agak setengah bola, setengah badan dari bola sudah melewati garis. Dan tentunya ini bisa dianggap merupakan gol. Namun mungkin posisi berdiri AW1 tadi membelakangi atau terhalang sudut pandangnya karena memang badan daripada Leo tadi memang ada di dalam garis gawang. Ya, tapi inilah dia drama-drama sepak bola yang selalu terjadi. Ketika masih terjadi perdebatan bola sudah melewati garis ataupun belum. Bambang Pamungkas kali ini masih Bambang Pamungkas. Wow. Berhasil ditepis oleh Herman Batak, peluang dari Persija Jakarta. Iya, cukup baik usaha dari BP tadi untuk bisa melewati dua pemain dan melakukan tendangan, mendapatkan crossing dari Ismet Sofian. Namun kita lihat di sini satu gerakan yang cukup baik dan tendangan yang mengarah ke gawang masih bisa diblok oleh Herman Batak. Ya, apa yang terjadi? Sepertinya mungkin wasit menganggap bola tendangan dari Otavianus sudah terlebih dahulu keluar dari arena pertandingan. Betul sekali, kita lihat tendangan gawang. Kembali tidak sempurna tendangan dari Herman Batak. Leo Saputra yang juga sempat diplot bermain sebagai gelandang menyerang oleh pelatih Iwan Setiawan dalam beberapa partai yang sempat dijalani oleh Persija Jakarta. Fabiano kali ini handball. Nah, bebas bagi Deltras FC. Benny Wahyudi sudah melakukan tendangan keras menuju kepada James Kokolomel yang sudah ditunggu oleh Precious Emojeraye. Bukan pelanggaran. Masih Ramdhani Lestaluhu. Robertino Puliara, masih Ramdhani Lestaluhu. Ada Bambang Pamungkas, ada Pedro Javier. Kembali Bambang Pamungkas. Wow. Percobaan berikutnya dari Bambang Pamungkas. Ya. Kembali masih bisa diamankan oleh Herman Batak. Ya, lagi-lagi kita lihat di sini satu tepisan bola yang sangat heroik sekali dari Herman Batak. Kembali dengan kaki kiri yang cukup keras tendangan dari BP. Walaupun terhadang sudut pandangnya oleh pemain bertahan dari Deltras, namun reaksi dari Herman Batak di sini melakukan tepisan masih sangat baik.
Masih mendapatkan perawatan. Herman Batak. Kalau kita lihat Herman Batak masih beringis kesakitan, tampaknya adalah salah jatuh. Ya, Setelah 2 kali berturut-turut harus menahan gempuran tendangan dari Bambang Pamungkas. betul sekali. Kita akan melihat apakah Herman Batak mampu melanjutkan pertandingan atau Gary Setiawan akan bermain. betul, tergantung bagaimana keberanian dari coach Blistarigan untuk memberikan kesempatan kepada Gary Setiawan, pemain muda, kiper masa depan juga yang bisa diharapkan bagi Deltras di kemudian hari apabila memang masih tetap bermain untuk Deltras. Kembali bisa bermain Herman Batak. Sepak pojok Octavianus kali ini sudah dilakukan oleh Octavianus. Masih ada Dodok Anang, James Kokolomel, Kisil Mini kembali kepada James Kokolomel, Lansen Koni, Trupas Lansen Koni, bola daerah untuk M. Fahrudin, langsung diamankan oleh Amar Zuki. Iya, Trupas yang terlalu dalam tadi, lebih mendekat kepada Marzuki. Agak sedikit sulit bagi Fahrudin untuk bisa menjangkaunya. Ahmad Maulana. Amar Zuki. Khairul Masuda. Lansen Koni. Ya, pelanggaran dari Waluyo terhadap Octavianus. Ismet Sofyan. Lagi-lagi peluang dari bola-bola mati yang bisa atau juga tidak bisa membuat gol untuk penyeimbang keadaan. Kita lihat di sini sangat sulit sekali. Bahkan memasuki menit ke-72 ini pertahanan daripada Deltras masih begitu rapat. Ya, Fabiano harus berhati-hati. Sudah mendapatkan 1 kartu kuning. Dan kembali kita di sini Fabiano masih beruntung sekali tidak diberikan kartu kuning kedua. Menahan laju dari Kiskil tadi. Walaupun sebenarnya kita lihat Kiskil sudah tidak dalam penguasaan bola yang baik. Bola agak sedikit liar. Namun wasit Ayeng Suaran menganggap bahwa Fabiano melakukan pelanggaran. Nah, bebas. Ya, nampaknya handsball terjadi. Oh, kartu kuning. Sudah bergerak Ismet Sofyan.
Ya kembali sepertinya wasit memberikan kartu kuning ya bagi Octavianus tadi yang membuang bola. Auto Marzuki. Ya, wajah-wajah frustasi memang terlihat jelas di para pemain Persija Jakarta. Ataukah nampaknya Octavianus ya? Ternyata Octavianus. Laga terakhir Persija Jakarta masih akan menghadapi Persidafon Devonshore, sementara ini Deltras FC menghadapi PSPS Pekanbaru. Ini dia kesempatan berikutnya datang dari M. Fahrudin bagi Deltras FC Sidoarjo. Tendangan kali ini masih berhasil diamankan lewat tandukan dari Fabiano Rosa Beltram, Khairul Mashuda, Ahmad Maulana, masih ada Precious Emo Jeraye. Masih Kisil Mini. Kali ini bola dikuasai oleh Benny Wahyudi kepada James Kokolomel. Deltras FC pernah meraih prestasi cukup baik di Piala Indonesia ketika menjadi semifinal di tahun 2008-2009. Mereka gagal menjadi juara ketiga, ketika itu mereka harus takluk dari Persija Jakarta. Sebenarnya pergantian berikutnya dari Deltras FC. James Kokolomel ditarik keluar digantikan oleh Indra Setiawan. Ya, penampilan kurang begitu maksimal dari James Kokolomel. Membuat atau memaksa Blitz Tarigan untuk menariknya keluar. Ini dia, tidak banyak kita lihat peran dari James Kokolomel untuk bisa mengancam daerah pertahanan dari Persija. Benny Wahyudi langsung diamankan oleh Ismet Sofyan. Umpan dari Benny Wahyudi tadi. Sepak pojok bagi Deltras FC. Dan kita lihat memang spesialis penendang bola-bola sepak pojok dari sektor sebelah kanan selalu diambil oleh Benny Wahyudi. Atau sekarang kita lihat berganti, Fahrudin lah yang mengambil. Fahrudin, Ahmad Maulana tadi yang dituju, masih dikuasai oleh Indra Setiawan. Benny Wahyudi kembali kepada Indra Setiawan. Umpan berikutnya masih dijemput dengan baik bola oleh Andri Tani. Khairul Mashuda, M. Fahrudin meningkatkan tekanannya Deltras FC di 15 menit terakhir. Daniel Saluhu kepada Ismet Sofyan, masih berhasil dipotong. Ya, lagi-lagi terlihat counter attack yang begitu cepat dari anak Deltras. Ya, kita lihat di sini satu tackling yang sebenarnya kelihatannya memang mengambil bola, Hendra, karena bola juga tadi terhenti. Kita kembali tayang ulangnya. Iya, sebenarnya bola lah yang diambil oleh Fabiano, sangat bersih sebenarnya. Namun memang kelihatannya dengan terjatuhnya Fahrudin, dianggap Fabiano melanggar laju lari dari Fahrudin. Ya, kembali Herman Batak mendapatkan bantuan dari tim medis. Sudah 2 pergantian dari Deltras FC. Apabila Herman Batak tidak bisa melanjutkan pertandingan, masih ada 1 kesempatan pergantian lagi bagi Deltras FC. Bila dia peluang-peluang dari Bambang Pamungkas. Kita berkali-kali melihat peluang-peluang yang didapatkan oleh Bambang Pamungkas adalah melalui skill individunya, bukan melalui organisasi permainan. Iya, memang sangat-sangat minim sekali kita lihat terupas-terupas atau juga crossing-crossing yang mengarah kepada BP dan juga Pedro, menyebabkan mereka harus memaksakan diri untuk bisa melakukan individual skill dengan mencari peluang. Dan itu terbukti kita lihat 2 kali tendangan dari BP sedikit mengancam gawang daripada Herman Batak, namun masih bisa dimentahkan. Memang opsi apabila tidak bisa mencetak gol atau membuka peluang
dari kolektivitas dari tim, tentunya juga skill individu juga sangat diharapkan bisa dilakukan. Lensen Koni. Wow. Octavianus. Masih Octavianus. Anggaran dilakukan oleh Indra Setiawan terhadap Octavianus. Ismail Sofian. Kepada Robertino Puliara. Fabiano Rosa Beltram. Berikan kali ini kepada Octavianus. Masih Octavianus melakukan drive. Leo Saputra. Masih Octavianus. Oh. Bukan pelanggaran. Ya, bukan pelanggaran tadi Indra Setiawan. Dan sekarang kita lihat serangan balik yang kembali bisa diputus oleh Precious. Oh. Ya. Lagi-lagi kita lihat begitu gampangnya para pemain Persija kehilangan bola di daerah pertahanan Deltras, sehingga akhirnya ini kita lihat memaksa ya sedikit kehilangan keseimbangan dari Robertino. Dan ini pelanggaran dari Pedro Javier mendorong Maulana. Sedikit frustasi Rendra. Pedro Javier di babak kedua ini sangat minim sekali kontribusi bola yang diberikan kepadanya. Ya, dengan hilangnya James Kokolomel, kita lihat Kone sepertinya didorong bermain sebagai striker. Sementara Indra Setiawan tadi yang masuk menggantikan James Kokolomel bermain di sektor sayap sebelah kanan. Serangan balik dari Deltras FC, Lensen Koni dengan Kisil Minigandrum, masih Lensen Koni dan Lensen Koni. Membentur kaki dari Fabiano Rosa Beltram. Masih datang tekanan berikutnya dari Waluyo. Waluyo kali ini. Ya, ada pemain Deltras tadi yang terjatuh dan kita lihat di sini Smith melakukan fair play, membuang bola. Tackling tadi terhadap Beni Wahyudi. Ya, Persija Jakarta melakukan pergantian pemain. Dan lihat, ya tampaknya BP-nya digantikan. Dan tadi memang agak sedikit keras tackling dari Amarzuki terhadap Beni Wahyudi. Namun memang karena bola lebih menguntungkan Deltras, sehingga akhirnya wasit Angsora tidak meniup peluitnya. Hasim Kipu dimasukkan menggantikan Bambang Pamungkas. Strategi apa yang ada di kepala dari Sudirman untuk sisa waktu kurang dari 8 menit ini atau 9 menit ini? Ya, kita melihat posisi yang berbeda dari Hasim Kipu dan juga Bambang. Kita akan melihat apakah Hasim Kipu agak sedikit didorong ke tengah, bermain bersama dengan Marzuki dan mendorong Robertino sedikit ke depan. Ya, seperti gitu Rendra. Satu skema baru yang dilakukan. Ahmad Maulana, Kisil Minigandrum, pelanggaran. Lagi-lagi Fabiano mendorong Kiskil. Tampak sudah terkuras stamina dari Fabiano Rosa Beltram sehingga penampilannya berkali-kali sudah membahayakan tim karena memang dia sudah mendapatkan 1 kartu kuning. Indra Setiawan, Lensen Koni, masih Lensen Koni. Tendangan Kisil Minigandrum diblok tadi oleh Precious Emojiraya. Masih kali ini adalah Lensen Koni. Ya, tendangan yang agak sedikit sulit sebenarnya dari posisi yang sangat sulit. Kone bisa memutar badannya dan melakukan tendangan. Ini dia mendapat bola liar dan ini dia tendangan mengarah ke gawang maksud dari Kone, namun terlalu jauh sekali dari gawang Andritani.
Pedro Javier. Hingga akhir lama permainan, tendangan gawang saja bagi Deltras FC. Octavianus. Terupas kepada Ahmad atau Kisil Mini Gandrum. Masih ada Fabiano Rosa Beltram. Ya, di waktu yang semakin mendekati berakhirnya pertandingan, kita lihat masih belum ada tanda-tanda apakah Persija mampu untuk bisa menyamakan kedudukan. Bahkan sebenarnya juga Delta sendiri pun masih mendapatkan banyak peluang untuk bisa melakukan serangan. Tidak menghentikan serangan dan tidak melakukan pertahanan. Kita lihat Delta masih tetap berusaha untuk mencari gol kedua. Ini dia back pass heading dari Beni Wahyudi. Roberto Nopuliara. Leo Saputra. Wow, Pengambilan dari Dodok Anang. ya tackling yang sedikit bisa menghambat laju dari Leo tadi, walaupun memang agak sedikit berbahaya dengan pelanggaran yang dilakukan di kotak penalti. Peluang kembali didapat Persija 5 menit akhir melalui sepak pojok ini. Precious Fabiano sudah masuk dalam kotak penalti. Apakah dua nama ini bisa mencetak gol? Kembali ditepis oleh Herman Batak. Dan lagi-lagi Herman Batak harus mendapatkan perawatan. Ya memang kadang-kala juga ini strategi memang yang dibutuhkan bagi tim yang sudah memenangkan pertandingan untuk sementara. Paling tidak, ya ini dia. Memang agak sedikit ada benturan. Namun melihat kejadiannya mungkin tidak terlalu separah mungkin yang kita lihat terjadi. Lagi mendapatkan perawatan Herman Batak. Ya, memasuki akhir-akhir dari kompetisi, kita melihat adanya sedikit perubahan penampilan dari Robertino Pugliara, Rendra. Tidak terlalu eksplosif dan juga tidak terlalu impresif, karena mungkin mengingat posisi yang sudah begitu aman bagi Persija. Ismet Sofyan. Sangat baik pengambilan bola dari Herman Batak. Penjaga gawang yang sebenarnya apabila mampu meredam emosinya sebenarnya adalah penjaga gawang yang sangat mumpuni. Kemampuannya juga sangat baik. Betul. Walaupun terkesan sedikit percaya diri. Ya. Leo Saputra. Amarzuki. Masih Persija Jakarta di kesempatan 4 menit terakhir dalam waktu normal. Dan apabila skor berakhir dengan kondisi 1-0 untuk keunggulan Deltras FC Sidoarjo, maka Deltras FC membuka sedikit secercah harapan untuk bisa bertahan di Indonesia Super League. Wow! Dan juga ini menjadi kemenangan pertama Deltras FC atas Persija Jakarta dari 4 laga terakhir ya. Ya, paling tidak Deltras sudah bisa membayar tuntas hasil pertandingan di putaran pertama, di mana juga mereka dikalahkan dengan skor yang sama 1-0 oleh Rahmat Afandi, pemain yang sudah digantikan. Dengan squad yang berbeda tentunya, Rendra, dari putaran pertama dan kedua ini. Sementara ini skill dilanggar oleh Leo Saputra. Khairul Masuda. Oh, Pelanggaran. Amarzuki. Kita lihat bagaimana Khairul Masuda dihentikan oleh Amarzuki. Duel dari dua gelandang pengangkut air dari kedua tim yang berbeda ini. Betul. Ya, dan
Marzuki dianggap melakukan body charge yang ilegal. Sementara itu kita lihat di sini kesempatan bagi Deltras untuk bisa menggandakan kedudukan apabila Fahrudin bisa melakukan tugasnya dengan baik. Tampaknya dilakukan oleh M. Fahrudin. Kembali M. Fahrudin. Tidak menemui sasaran, tendangan bebas dari M. Fahrudin. Ya, dan kita tidak akan melihat goyang ngebor apabila dia mencetak gol. Lensen Koni berikan bola kali ini kepada Indra Setiawan. Masih Indra Setiawan. Ya, Indra pun juga bernafsu untuk melakukan tendangan dari luar kotak penalti untuk bisa mencoba mendapatkan gol spektakuler sama seperti yang dilakukan oleh Kone tadi. Sepertinya dia akan menjadikan kesempatan terakhir bagi Persija untuk bisa mencuri peluang. Robertino Puliara. Kesempatan emas dari Persija Jakarta, masih belum menemui sasaran. Peluang yang didapatkan oleh Pedro Javier dan juga Fabiano Rosa Beltrán. Cukup menarik kita lihat di sini yang menyambar umpan daripada Robertino justru malah Fabiano masuk di tiang dekat dan sontekannya sangat tipis sekali dari gawang Herman Batak. Dan kembali kita lihat di sini kekecewaan Jenderal Sudirman. Detik terakhir di waktu normal. Persija Jakarta tertinggal 0-1 dari tuan rumah Deltras FC Sidoarjo. Memang tampil begitu baik. Mereka tampil dengan koordinasi permainan tanpa celah di laga sore hari ini. Dan inilah dia yang mungkin agak sedikit membingungkan bagaimana Deltras FC dengan gaya permainan seperti ini dan permainan yang mumpuni masih harus berjuang untuk bisa keluar dari zona degradasi. Leo Saputra. 2 menit taman waktu di babak kedua. Precious Evo Jorae. Masih ada kesempatan tentunya. Namun para pemain Persija harus lebih cepat lagi untuk melakukan crossing jarak jauh. Ismet Sofyan, Ramdhani Lestaluhu akan menjadi partai hidup dan mati Deltras FC menghadapi PSPS Pekanbaru. Ahmad Maulana dan kali ini ada Lensen Koni. Masih Lensen Koni. Berikan kepada Kisil Minigandrum. Masih Kisil Minigandrum. Kembali Kisil Minigandrum. Ahmad Maulana. Detik-detik terakhir pertandingan dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo Jawa Timur. Dan M. Fahrudin kali ini. Sambil terbang dari Andri Tani. Deltras FC Sidoarjo berhasil memenangkan pertandingan di sore hari ini dan mematahkan pertemuan tidak pernah menang dalam 4 laga terakhir menghadapi Persija Jakarta dan membuat dan juga menimbulkan secercah harapan untuk bisa masuk dalam playoff di Indonesia Super League menghadapi peringkat 4 dari divisi